Ayat 16. Ketika tabut Tuhan itu masuk ke kota Daud, maka Mikal, anak perempuan Saul, menjenguk dari jendela, lalu melihat Raja Daud melompat-lompat serta menari-nari di hadapan Tuhan. Sebab itu ia memandang rendah Daud dalam hatinya. Wih, ini cerita lain lagi. Memandang rendah Daud dalam hatinya. Apa yang dilakukan oleh Mikal? Dia cuma melihat Daud yang pakai bajunya sangat minim. Dia menari-nari, dia cuma melihat Daud. Mikal ini anak raja, tinggal di dalam istana. Orang nurut semua kepada dia tuh ya. Semua orang takut kepada dia. Dia melihat suaminya menari-nari dan itu dipandang gak benar. Apa yang terjadi? Mikal melakukan sesuatu seperti itu. Ayat 20. Ketika Daud pulang untuk memberi salam kepada sisi rumahnya, maka keluarlah Mikal binti Saul mendapatkan Daud. Katanya, betapa raja orang Israel yang menelanjangi dirinya pada hari ini di depan mata budak-budak perempuan para hambanya, merasa dirinya terhormat pada hari ini, seperti orang hina dengan tidak malu-malu menelanjangi dirinya. Ini merendahkan hati, memandang salah tentang orang dalam penyembahan. Mikal seperti membawa api asing di dalam hatinya. Dia melihat orang-orang dengan cara begitu. Kenapa si Daud begitu? Apa yang terjadi? Ayat 23. Mikal binti Saul tidak mendapatkan anak sampai hari matinya. Apa yang terjadi dengan orang-orang yang seperti Mikal ini? Tidak mendapatkan anak sampai pada hari matinya. Kisah Rasul yang ke-8. Ini kisah dalam perjanjian baru. Tadi 3 kisah tentang perjanjian lama. Ayat yang ke-9. Seorang yang bernama Simon telah sejak dahulu melakukan sihir di kota itu dan menakjubkan rakyat Samaria, serta berlagak seolah-olah ia seorang yang sangat penting. Ayat 13. Simon sendiri juga menjadi percaya dan sesudah dibaptis, ia senantiasa bersama-sama dengan Filipus. Ia takjub ketika ia melihat tanda-tanda dan mujizat-mujizat yang besar terjadi. Ayat 17. Kemudian keduanya menumpangkan tangan ke atas mereka, lalu mereka menerima Roh Kudus. Ketika Simon melihat bahwa pemberian Roh Kudus terjadi oleh karena rasul-rasul itu menumpangkan tangannya, ia menawarkan uang kepada mereka serta berkata, berikanlah juga kepadaku kuasa itu, supaya jika aku menumpangkan tanganku ke atas seseorang, ia boleh menerima Roh Kudus. Ayat 20. Tetapi Petrus berkata kepadanya, binasalah kiranya uangmu itu bersama-sama dengan engkau, karena engkau menyangka bahwa engkau dapat membeli karunia Tuhan dengan uang. Ini cerita tentang Simon, seorang yang tadinya tukang sihir, dukun, orang pinter, orang yang banyak berdatangan kepada dia. Satu kali sebagai seorang dukun muncul rasul-rasul dengan kuasa yang begitu hebat. Dia percaya, dia dibaptis juga. Tapi percaya dan dibaptisnya untuk melihat ini apa. Aku bisa pengen seperti dia. Bukan menjadi murid Kristus. Dasar hatinya bukan menjadi murid Kristus. Dia ingin mendapatkan apa yang rasul-rasul punya. Sampai akhirnya dia berkata kepada rasul-rasul. Dia katakan di sini, berikanlah juga kepada kuasa itu, supaya jika aku menumpangkan tanganku ke atas seseorang, ia boleh menerima Roh Kudus.